Wanawat yang dirahmati Allah, kita lanjutkan dengan bincang-bincang spesial seperti biasa di hari Jumat. Kita akan bincang-bincang dengan Ustadz Abdullah Hehamahua yang merupakan Ketua Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan atau TP3 Laskar FPI Ikhwan Akhwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik dan sehat, Ustadz ya? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Baik, di kesempatan ini kita ingin mendengar langsung nih dari Ustadz mengenai kemarin ya menghadiri undangan bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana bersama Pak Amin Rais dan tim TP3, Ustadz ya, terkait dengan peristiwa pembunuhan di Cikampek di Cikampek kilometer 50 Desember lalu, Ustadz. Nah, mungkin sebelum ke pertemuan, isi pertemuannya apa dan mungkin tanggapan dari Presiden, Menko Polhukam itu seperti apa, mungkin bisa diceritakan juga, Ustadz. Sebelum ada undangan itu katanya mendadak, Ustadz, itu seperti apa, Ustadz? Ya, karena kami sebenarnya pertama sekali kegiatan TP3 ini kan kami bertemu dengan Komnas HAM sekitar bulan Januari. Kemudian Komnas HAM menjelaskan bahwa mereka hanya mempunyai kewenangan dalam menangani satu kasus itu hanya tidak punya kewenangan penyidikan. Maka mereka menggunakan nomor 26 tahun 2000 tentang berat. Nah, sehingga kemudian karena kondisi mereka seperti itu, maka teman-teman menawarkan diri untuk membantu bagaimana untuk mendapat informasi, fakta dan lain-lain untuk bekerja sama dengan Komnas HAM. Nah, ketika kami melakukan survei, kemudian pelacakan dan seterusnya, masih dalam proses pengumpulan bahan keterangan, tahu-tahu Komnas HAM kemudian memberikan konferensi pers yang sudah menyerahkan data-data kepada Presiden bahwa itu bukan pelanggaran HAM berat, tapi pelanggaran HAM biasa. Nah, itu kemudian membuat kami tambah serius, kok ini bukan pelanggaran biasa. Maka saya karena mantan wartawan waktu masih mahasiswa, maka kemudian saya dan teman-teman itu mendatangi rumah keluarga 6 korban itu, dan luar biasa pengalaman saya dengan mereka di lapangan. Dari 6 orang itu 3 orang janda. Masya Allah. 3 orang janda itu, 1 orang itu pekerjaannya sehari-hari menjual goreng-gorengan. Ada lagi yang janda 1 pekerjaannya adalah menjual nasi. Ya, janda yang 1 itu memelihara anak, menjaga anak tetangga seperti itu dari pagi sampai sore. Nah, kemudian 3 yang lain ada suami istri, tapi suaminya itu pada dasarnya pekerjaannya biasa saja. Ada yang serabutan, ada yang tukang, tapi itu harian, buruh harian. Artinya kalau ada dipanggil proyek apa dia kerja, kalau tidak ya tidak seperti itu. Jadi prinsipnya ya serabutan juga lah 3 orang itu. Nah, dari mengunjungi rumah mereka, saya menyaksikan rumah mereka, kemudian bicara dengan keluarga yang ada itu saya luar biasa masgul betul. Seperti Reza itu rumahnya itu persis kandang ayam, kandang burung, seperti kandang burung karena di atas seperti itu. Dia kerjanya itu hansip, tugasnya hansip di tempat dia tinggal itu, honornya 1 bulan 100.000 rupiah. Masya Allah. Nah, kemudian dia dengan teman-temannya menjaga parkir di tempat ibadah orang India. Itu 1 bulan dapat 400.000. Mereka 4 orang. Jadi bagi seorang 100, sehingga totalnya Reza ini penghasilannya 1 bulan 200.000. Jadi bagaimana logika bahwa 200.000 sebulan membeli senjata, membeli keris, membeli pedang, membeli pistol dan seterusnya seperti itu sangat tidak logis. Bahkan kemudian yang namanya
Gaddafi itu saya tanya bapaknya apakah Gaddafi biasa bawa pulang senjata, pistol atau apa. Kata Gaddafi, jangankan untuk pistol atau senjata atau keris atau pedang, untuk beli gorengan saja dia kongsi dengan teman-temannya seperti itu. Jadi dari situlah kemudian kami menganggap bahwa kesimpulan Komnas HAM itu terlalu prematur, terlalu pagi, bahwa tidak ada pelanggaran HAM berat. Sehingga kemudian kami menyusun data-data yang ada, kemudian kami mengajukan surat ke Presiden, itu awal Februari. Mengajukan surat ke Presiden untuk bertemu, untuk menyampaikan fakta-fakta di lapangan. Nah, tidak ada respon sampai kira-kira 2 atau 3 pekan kemudian. Justru respons itu datang dari Menko Polhukam menjawab surat itu yang mengatakan bahwa pemerintah sudah menangani kasus itu baik melalui Komnas HAM maupun melalui Polri, sehingga tidak perlu ketemu dengan Presiden seperti itu. Nah, dari situ bahwa kami menganggap Presiden tidak punya keinginan atau kemauan, unwilling atau bahkan juga bisa unable, tidak mampu untuk menyelesaikan persoalan itu. Pada waktu yang sama, keluarga korban ini mendapat tekanan psikologis dari masyarakat, dari pemerintah, khususnya dari polisi, seperti misalnya mereka itu teroris, anak-anaknya itu mereka narkoba, pengelola narkoba dan seterusnya. Padahal Masya Allah, saya dengan teman-teman datang keluarga, 6 keluarga itu, mereka itu orang-orang luar biasa. 6 orang ini pilihan Allah. 6 orang betul-betul pilihan Allah. Seperti itu. Dan memang ternyata kalau kita perhatikan sejarah, Khalid bin Walid itu puluhan bahkan ratusan perang yang dia pimpin, dia terlibat di dalamnya. Tapi meninggalnya tidak di medan perang, meninggal tempat tidur. Karena itu dia menangis. Menangis, ditanya, kenapa kamu menangis? Kenapa saya tidak meninggal di medan perang supaya menjadi syuhada? Meninggal di tempat tidur. Nah, jadi orang seperti Khalid bin Walid itu saja tidak ditakdirkan meninggal sebagai syuhada. Tapi 6 orang ini saya lihat pilihan Allah. Saya berikan contoh, misalnya Gaddafi. Dia September ini wisuda. September ini dia wisuda. Coba Anda bayangkan bagaimana orang tua yang kerjanya serabutan, terus kemudian itu anaknya bisa sampai semester terakhir dan mau wisuda September kemudian meninggal. Saya tanya, dia jurusan perkapalan, tapi Gaddafi ini berniat untuk pindah jurusan. Saya tanya, pindah jurusan apa? Pindah jurusan hukum. Kenapa pindah jurusan hukum? Dia mau membela ulama dan membela umat Islam. Kenapa begitu? Karena dia menyaksikan bagaimana ustadz-ustadz dipersekusi, dikriminalisasi, kiai-kiai dan seterusnya. Dan dia itu sejak SMP sudah mengikuti kegiatan pengajian. EP itu terakhir aja beberapa belakangan ini, tahun-tahun belakangan. Tapi sejak di SMP, kegiatan pengajian di mana saja di Jakarta dia akan datang itu. Jadi itu sejak SMP sudah terbina seperti begitu. Nah, itu misalnya tentang Gaddafi, orang biasa. Atau misalnya Andi Octavian. Andi Octavian ini ibunya janda menjaga anak, titipan anak dari tetangga. Saya tanya sama ibunya, apa yang paling berkesan dari Andi Octavian? Kata ibunya, Lebaran tahun lalu, Idul Fitri tahun lalu, dia suruh saya duduk di kursi, dia ke kamar mandi, dia ambil air baskom, kemudian taruh di kaki saya, dia cuci kaki saya, dia lap kaki saya, kemudian dia cium kaki saya. Itu Andi Octavian. Ya Allah, ini luar biasa orang-orang pilihan yang ditetapkan Allah untuk menjadi syahid. Itu contoh. Dan itu aja 2 ilustrasi untuk saya menjelaskan 6 orang itu. Yang satu itu misalnya Faiz. Faiz itu saya tanya bapaknya, niatnya, rencananya tujuh apa? Faiz itu baru semester 5. Dia bilang dia mau jadi seorang IT manager. Ditanya ibunya, mau jadi apa? Saya mau bekerja untuk menyekolahkan 2 adik saya. Dia punya 2. Waktu teman-temannya, dia katakan, tolong doakan saya untuk saya mati syahid. Itu dia sampaikan kepada teman-temannya, mendoakan mati syahid. Dan ternyata dia terkabul doanya itu oleh Allah, mati syahid. Nah, jadi oleh karena itu saya betul-betul agak kecewa, agak marah, agak apa, dan teman-teman ketika polisi mengatakan mereka itu adalah teroris, mereka itu adalah pengedar narkoba, mereka macam-macam. Kemudian sudah itu ditetapkan tersangka. Jadi bayangkan orang sudah meninggal, ditetapkan tersangka. Saya ini kan paling tidak pernah belajar ilmu hukum,
8 tahun di KPK, saya mengerti persoalan hukum seperti itu. Untuk menetapkan seseorang jadi tersangka, itu ada tahapan-tahapan, mulai dari penyelidikan, kemudian full bucket atau surveillance, itu ada tahapan-tahapannya. Nah, orang ini meninggal dibunuh oleh mereka, dan terus kemudian sudah meninggal ditetapkan tersangka, itu aneh bin ajaib. Maka kemudian karena polisi mengatakan mereka tidak bersalah, mereka membela diri, sudah itu kemudian dari keluarga 6 keluarga itu saya tanya mereka tidak bersalah, maka mereka mengatakan, saya tanya, ibu-ibu, bapak-bapak, presiden mubahala, siap mubahala. Maka kemudian kami kirim surat ke Polda Jaya, kemudian dengan humasnya, dengan 3 polisi yang disebutkan sebagai terlibat itu untuk mubahala. Nah, acara itu kami undang setengah 1. Jam 1. Saya tunggu sampai hampir jam 3 tidak datang polisi. Maka kemudian mubahala secara sepihak. Mubahala ini kan suatu konsep Islam. Apakah tidak boleh diterapkan di Indonesia? Boleh. Di dalam hukum perdata kita disebut dengan sumpah pemutus. Sumpah pemutus. Di dalam masyarakat tradisional kampung disebutkan dengan sumpah pocong. Nah, tapi dalam Islam itu mubahala, yaitu kalau sama-sama tidak mengaku salah, kemudian dengan keluarganya langsung bersumpah kepada Allah, kalau kami salah, kami dilaknat, anak keturunan situ. Begitu juga pihak yang lain. Nah, kenapa harus hukum Islam padahal ini bukan negara Islam? Oh iya, Indonesia bukan negara Islam, tapi Indonesia adalah negara agama. Kenapa? Kita lihat pasal 29 ayat 1 Undang-Undang 45 menyatakan bahwa negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Berarti Indonesia itu negara agama apa saja, apakah Islam, apakah Yahudi, agama Nasrani, dan seterusnya. Kemudian ayat 2 mengatakan bahwa negara menjamin kebebasan orang negara untuk menganut agama dan menjalankan syariat agamanya. Jadi pasal 29 ayat 2 itu menjamin orang Islam melaksanakan syariat agama Islam, orang Nasrani menjalankan syariat agama Nasrani, dan seterusnya. Nah, karena dalam syariat Islam itu dikenal mubahala, maka kami lakukan sesuai dengan perintah pasal 29 ayat 2 seperti itu. Nah, setelah mubahala selesai, besok kemudian polisi mengatakan bahwa mereka SP3 kan, artinya surat perintah penghentian penyidikan, sehingga jadi apakah itu karena mubahala yang kami lakukan sehingga kemudian reaksi dari masyarakat banyak kepada polisi sehingga polisi menetapkan bahwa itu SP3. Nah, maka 2 hari atau 3 hari kemudian, saya sudah lupa 3 hari kemudian itu, kami menyusun surat, mengajukan surat kepada Presiden, semacam komplain, kenapa Presiden tidak terima kami, kemudian justru yang menjawabnya bukan Istana, bukan Presiden, tapi Menko Polhukam. Lantas kami ajukan lagi surat untuk bertemu lagi, kemudian konferensi pers, dan seterusnya. Maka kemudian itu hari Sabtu. Hari Sabtu itu tanggal 6 Maret. Tanggal 7, tanggal 8 siang, saya sedang di Jakarta, ada satu pertemuan, meeting. Saya ditelepon oleh Pak Marwan Batubara, Sekretaris DP3, bahwa ada telepon dari Istana, mengatakan bahwa besok jam 10 pagi, tanggal 9, Presiden terima tim TP3. Saya juga kaget, jam 2, jam 3 itu begitu. Nah, kalang kabut karena harus persyaratannya harus ambil swab PCR. Nah, dan PCR-nya itu ditetapkan harus di rumah sakit Bunda di Jakarta, di Menteng Raya. Maka kemudian saya habis rapat sekitar jam 5, langsung menuju ke rumah sakit Bunda, tes PCR. Nah, kemudian sampai maghrib teman-teman pada datang, kami karena mereka tetapkan 10 orang juta, kemudian sudah itu di 10 orang dikasih nama ke sana, diturunkan lagi jadi 8, sehingga hanya 8 orang seperti itu. Nah, sudah itu kemudian besok jam 10, jam 9 kami sudah sampai di Istana. Nah, kemudian prosedur macam-macam pemeriksaan dan macam-macam semua itu, X-ray dan seterusnya, HP disimpan dan semua seperti itu. Nah, jam 10 lewat 10 kalau tidak salah, itu kemudian bertemu dengan Presiden didampingi oleh Seknek dan Menko Polhukam. Dan singkat sekali, kami sudah sepakat bahwa kami tidak datang untuk mendengar, kami tidak datang untuk merayu, kami tidak datang memohon, tapi kami datang seperti Musa diperintahkan Allah untuk mendatangi Fir'aun, mendakwai Fir'aun,
menyampaikan kebenaran yang hak kepada Firaun. Saya tidak bermaksud untuk mengatakan bahwa Jokowi itu Firaun, tidak, tapi Jokowi ada simbol penguasa. Dan pada waktu kasus Musa itu Firaun adalah penguasa, maka Musa sebagai nabi, sebagai rasul, diperintahkan Allah untuk datang ke Firaun sebagai penguasa waktu itu untuk menyampaikan kebenaran, menyampaikan hak. Itulah tugas kami untuk meneladani para nabi rasul sebelumnya. Kami datang kepada penguasa, yaitu Presiden Jokowi, untuk menyampaikan kebenaran. Karena itu maka singkat saja, kita 7 kan 8 orang, kita sepakat bahwa hanya 2 orang bicara. Kita kasih Pak Amin menyampaikan sikap, kemudian Pak Marum Batuara sebagai sekretaris menyampaikan data tuntutan. Maka kemudian pada pertemuan itu Mas Amin tidak sampai 3 menit barangkali, itu hanya menyampaikan 2 ayat Al-Quran tentang bagaimana orang mukmin yang dibunuh tanpa hak, maka kemudian itu sama dengan bunuh semua manusia dan hukumannya di akhirat adalah neraka. Itu inti. Tidak sampai 3 menit, Mas Amin, seperti itu. Kemudian Pak Marum Batuara juga kurang lebih 3 menit, karena sudah disiapkan 1 lembar kertas, yang intinya adalah meminta agar supaya kasus peristiwa penembakan 6 orang Laskar FPI di kilometer 50, tol Jakarta Cikampek, dilaksanakan secara terbuka, secara transparan, secara fair, secara adil. Itu butir pertama. Butir kedua, TP3 meminta agar supaya kasus kilometer 50 itu tidak disidangkan di pengadilan biasa, tapi di pengadilan HAM, karena menurut TP3 yang terjadi adalah HAM berat, bukan pelanggaran HAM biasa. Itu intinya dari Pak Amin Rais dengan Pak Marum Batuara, kurang lebih 6 menit. Kemudian Jokowi menyambut juga tidak lama, hanya mungkin tidak sampai 3 menit, bahwa rekomendasi dari Komnas HAM sudah terima, bahkan beliau angkat kotak kecil, ya di dalamnya itu ada rekaman CD bahwa di sini ada data semua, sehingga kemudian akan dilaksanakan secara terbuka, secara fair, dan secara adil. Nah, itu pernyataan Jokowi yang pertama, dan itu saya katakan buat wartawan bahwa kita akan kawal betul atau tidak pemerintah dalam hal ini, kepolisian, kejaksaan melaksanakan secara terbuka. Betul. Yang kedua, kata Jokowi, kalau ada data-data, informasi, fakta lain daripada TP3, silahkan diserahkan kepada pemerintah, baik kepada Presiden, Komnas HAM, Polri, dan seterusnya. Itu 2 butir. Kurang lebih juga 3 menit seperti itu. Kemudian dipersilakan Menko Polhukam menguatkan pendapat Jokowi dan mengatakan bahwa Komnas HAM sudah menyampaikan laporannya dan ada 4 rekomendasi, dan kemudian menurut Komnas HAM itu bukan pelanggaran HAM berat tapi pelanggaran biasa. Kurang dari 15 menit selesai, kami sudah sepakat bahwa tidak ada salam-salaman, tidak ada foto-foto bersama. Ditakdirkan karena COVID-19 memang tidak salaman-salaman seperti itu. Nah, kemudian tidak ada foto-foto, kami langsung keluar. Ditakdirkan di luar hujan deras, sehingga wartawan-wartawan yang menunggu itu tidak bisa ketemu dengan kami. Nah, sehingga singkat cerita, itulah yang terjadi, peristiwa yang melatar belakangi, dan kemudian sampai kejadian tanggal 9 itu secara mendadak Presiden menerima kami di Istana Negara. Itu Mas Ihsan. Baik Ustadz. Nah, untuk tim sendiri bagaimana harapan selanjutnya dari tanggapan pemerintah, dalam hal ini Presiden dan juga didampingi oleh Menko Polhukam, Ustadz? Ya, yang pertama adalah kami akan mengawal janji Presiden itu, bahwa yang pertama penanganan perkara akan dilakukan secara terbuka, secara adil, secara akuntabel. Kita akan nagih itu. Yang kedua, kalau kita punya data, fakta disampaikan, dan itu akan kami sampaikan, lagi sedang disusun dalam bentuk buku putih. Nah, ini karena tebal, ratusan halaman, sehingga dibuat jadi 2 jilid. 1 jilid itu resume, daripada fakta-fakta. Yang kedua merupakan data-data kuantitatif dan bahan-bahan yang bersifat informasi dan seterusnya. Mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama lagi akan kami terbitkan itu, dan kemudian akan diserahkan kepada semua pihak terkait, baik dalam negeri maupun luar negeri. Itu sikap tuh. Nah, kemudian
karena kita orang beragama sesuai dengan sila pertama Pancasila Ketuhanan Yang Maha Esa, maka semua urusan setelah kita melakukan kerja ikhtiar, maka kemudian faiza azamta fatawakkal ala Allah. Setelah sudah berketapan hati, serahkan urusan kepada Allah. Maka kemudian tanggal 16 malam, 16 Maret, jam 8 malam, 20 malam, kami akan melakukan doa dan zikir nasional secara online untuk mengaduh, merintih, memohon kepada Allah untuk Allah turut campur tangan dalam persoalan penegakan hukum di negeri ini. Itulah yang akan kita lakukan ke depan, kami lakukan ke depan. Itu Mas. Baik Ustadz, terima kasih karena durasi juga. Jadi sebetulnya masih ada beberapa pertanyaan juga mungkin di pertemuan selanjutnya atau di diskusi selanjutnya Ustadz. Sekali lagi terima kasih Ustadz atas waktunya. Semoga Allah mudahkan, semoga Allah berikan kekuatan juga untuk tim sehingga dapat menemukan titik benar Ustadz ya.